Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everyone, welcome to English class with me, Miss Benadu Aprilia. So, I hope every one of you is great today. Oke, selamat datang di kelas bahasa Inggris. Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja. Well, everyone, are you ready for today's lesson with me? I hope and you must be ready for today's lesson. Even though we have an online lesson, but you have to be ready and you have to keep your spirit. Before we start the lesson today, let's have a pray first. Okay, everyone, don't forget to pray. Have you finished praying? Good job. So, it means that you are ready to have today's lessons. Let's start. What are we going to learn today? Apa sih yang akan kita pelajari pada hari ini? So, today's topic is about my class schedule. Jadi, topik pada hari ini adalah tentang jadwal pelajaran kelas kita. I'm sure that it is familiar for you. This topic is very familiar. Jadi Bu Guru yakin topik pada kali ini sangat familiar ya karena kalian sudah terbiasa melihat jadwal sejak kalian duduk di bangku sekolah dasar. Tapi untuk saat ini apa sih yang akan kita pelajari? So, let's check it out. Well, these are the learning objective. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. There are three learning objectives. The first one is identifying social function and text structure of text class schedule at school. Jadi tujuan dari pembelajaran pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial dan struktur teks sederhana tentang jadwal pelajaran di sekolah. And then the next one is mentioning text structure and language features which are included three important information in a class schedule correctly. Jadi, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik di akhir pembelajaran ini diharapkan mampu menyebutkan struktur teks dan unsur kebahasaan, di mana unsur kebahasaan ini meliputi tiga informasi penting pada jadwal yang ada di sekolah dengan tepat. And then the last learning objective is describing their class schedule at school. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang terakhir adalah peserta didik diharapkan mampu berbicara melalui deskripsi singkat tentang jadwal kelas dan mata pelajaran sekolah. Jadi apa tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kalian di akhir pembelajaran dapat mencapai 3 hal yang sudah Ibu sebutkan barusan. So, I hope you still focus on this lesson. So, let's start the lesson. Okay, everyone, take a look at the yellow table. Lihat semuanya fokus pada tabel yang berwarna kuning. What is that? Yes, that is class schedule. Jadi ini adalah bentuk dari jadwal sekolah. Punyanya siapa? Punyanya Monita. Monita's class schedule. Jadi Monita yang sedang bersekolah di SMP Merdeka, dia sedang share her schedule. Dia membagikan jadwal sekolahnya. Nah, kalian bisa lihat di situ ya, sebuah bentuk dari jadwal sekolah itu seperti itu. Jadi, Ibu yakin semuanya sudah pernah membuat jadwal yang serupa. So, apa sih yang akan kita pelajari? Nah, what is the purpose of writing class schedule? Jadi, apa sih tujuannya untuk menuliskan jadwal pelajaran kelas
I have written the answer on the slide, so let's read together. So the purpose of writing class schedule is to tell about the school subject that will be learned and the duration of each subject and also when they are finished. Jadi tujuannya dari menuliskan jadwal pelajaran kelas adalah untuk menginformasikan atau untuk memberitahu tentang mata pelajaran sekolah yang akan kalian pelajari tentunya, kemudian durasinya berapa lama sih kalian belajar pelajaran itu, dan terakhir kapan pelajaran itu berakhir. Nah, gunanya atau fungsinya dari class schedule adalah seperti itu, menginformasikan hal-hal seperti tadi ya yang Ibu jelaskan. Oke, let's go to the next slide. It's still show the same, masih menunjukkan hal yang sama. That is Monita's class schedule, masih menunjukkan jadwal pelajarannya Monita. Oke. Di dalam sebuah jadwal pelajaran, apa sih yang harus dicantumkan? What is being informed? What are them? Apa saja mereka? Yang pertama, sudah Ibu lingkari pakai menggunakan lingkaran merah di sini, yaitu time. Yang pertama adalah waktu. Kalian harus mencantumkan waktu. Waktu bebas, cara penulisannya bisa menggunakan 0800 sampai 0840, or you can say the English way, for example, 8 a.m. until 8:40 a.m. You can use that, it's free for you. Yang penting waktunya jelas ya. Kemudian elemen berikutnya atau unsur berikutnya, apa sih informasi yang wajib dicantumkan? What is the information which is being informed in a time schedule? Yang kedua adalah days, right? Betul. Yang kedua adalah hari yang ada di lingkaran panjang warna merah. So it is written, di sana tertulis Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Di situ dituliskan secara urut mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. But if you have schedule until Saturday, you have to add the information until Saturday. So, kalau kalian punya jadwal pelajarannya sampai Sabtu, yang pasti juga harus dicantumkan ya. And then the last information that you have to add on your class schedule is the subject. Jadi, informasi terakhir yang harus kalian cantumkan dalam sebuah jadwal adalah mata pelajarannya. So, for example, let's mention the subjects that Monita have in the school. Jadi kita sebutkan ya, subjek apa saja, mata pelajaran apa saja di sekolahnya Monita. The first one, math, and then Indonesian language, natural sciences, local content subject, English, and then guidance and counseling, and then social sciences. The last one, art and culture. Jadi ada pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan lain sebagainya. So, it depends on the subjects that your school has. Jadi ini tergantung dari mata pelajaran yang sekolah kalian punya, yang pastinya akan ada perbedaan dari beberapa mata pelajaran. Jadi kalian harus menyesuaikan. Mungkin ada beberapa yang belum tercantum di sini, atau ada juga yang sudah tercantum tapi kalian tidak mendapatkannya di sekolah. So, it depends on your own subject ya. Sekali lagi, ini tergantung dengan jadwal yang kalian punya di sekolah. Okay, are you with me everyone? I hope you are still with me and still focused on the lesson. The next slide, it is about the language focus. Jadi ini di slide selanjutnya kita akan belajar tentang asking and giving information about one's class schedule. Kita di sini akan belajar tentang bagaimana cara menanyakan dan memberikan informasi tentang jadwal kelas seseorang. We can use two question words, that is what and when.
Kita bisa menggunakan dua pertanyaan, yaitu what yang artinya apa dan when yang artinya kapan. So, for example, let's take one example of the question word what. What do you have on Monday? Apa mata pelajaran yang kamu punyai di hari Senin? The answer is I have PE, English and Math on Monday. Jadi saya ada pelajaran PE, Physical Education atau PJOK, Bahasa Inggris dan Matematika di hari Senin. Nah, saat kalian ditanyai dengan kata what, pastinya jawabannya adalah subjek mata pelajarannya. Lain hal dengan pertanyaan yang diawali dengan kata when atau kapan. For example, when do you have Indonesian language? Kapan kamu ada pelajaran bahasa Indonesia? So the answer must be, I have Indonesian language on Tuesday and Wednesday. Jadi, saya ada pelajaran bahasa Indonesia pada hari apa ini? Ya, betul, hari Selasa dan hari Wednesday, Kamis. Jadi saat pertanyaannya adalah when, maka kalian menjawabnya harus menggunakan waktu. Nah, waktu itu ada dua, ada hari, ada jam. Nah, sekarang look at the bottom, the tips part. Kita lihat bagian tips di bawah sendiri. You can add time after day if necessary. Kamu bisa menambahkan waktu setelah hari jika dibutuhkan. Nah, for example, when do you have ICT? So the answer, when does he have ICT? And then the answer, he has ICT on Tuesday at 11 o'clock. Dia ada pelajaran ICT pada hari Selasa jam 11 tepat. Nah, informasi jamnya harus setelah harinya dulu. Dan jangan lupa, kalau kalian mau menginformasikan hari, kalian menggunakan preposition on, sedangkan untuk menginformasikan waktu atau jam, kalian menggunakan preposisi at. Okay, the next lesson. When do you have English? I hope you can answer it. You can write it down on your English notebook or you can write in the comment section. Jadi kalian bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan di buku catatan kalian masing-masing atau di kolom komentar di bawah ini. Okay, I think this is the last section of our lesson today. I hope you can understand what we have learned. Ibu harap kalian bisa mengerti apa yang sudah kita pelajari. I really appreciate that you keep watching the video until finish. See you in the next lesson. Thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.